warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama kami dalam program Rindu Ramadan yang tentunya di edisi tanggal 27 Maret 2023 atau 1944 Hijriah maksud kami. Yang tentunya hari ini kita akan bersama bintang tamu spesial juga dan dengan tema merajut kebersamaan dalam keberagaman di bulan suci Ramadan. Untuk wawancara selengkapnya, saksikan setelah jeda berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Langsung saja, di sini saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Bersama saya Carly dan rekan saya Wati. Dan tentunya di sini ada bintang tamu spesial kita. Boleh perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Rahel Dewi Sertika. Saya hadir di sini sebagai Ketua Presidium PMTRI Cabang Palangkaraya. Luar biasa. Ketua Presidium, boleh diberikan perkenalan sedikit nggak tentang organisasi yang digeluti ini bagaimana? Ya, PMTRI itu merupakan singkatan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Jadi PMTRI merupakan organisasi pengkaderan, pembinaan dan pendidikan yang bergerak dalam ruang lingkup mahasiswa. Di seluruh Indonesia, hampir setiap wilayah itu, terutama di provinsi-provinsi, ada PMKRI. Jadi setidaknya dalam satu provinsi ada satu ya? Tidak semua, tapi biasanya ada. Luar biasa. Kalau untuk programnya sendiri apa aja nih yang sudah diselenggarakan? Apakah sama tuh di seluruh Indonesianya atau setiap provinsi itu masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda? Ya, kalau visi dan misi yang pasti sama, kami punya satu visi dan misi, tapi memang kemudian PMTRI bergeraknya di bidang memang pengkaderan dan pembinaan mahasiswa Katolik maupun mahasiswa non-Katolik yang bergabung menjadi PMKRI. Jadi untuk programnya biasanya kami lebih kepada peningkatan kapasitas anggota, baik itu sumber daya manusia. Jadi biasanya ada pelatihan-pelatihan, ada pembinaan, ada pengkaderan gitu. Di programnya mengarah kepada anggota, penguatan potensi anggota. Oke, luar biasa. Silakan, mungkin Bu Ati ada yang ingin ditanyakan nih organisasinya. Sepertinya sangat penasaran gitu ya. Kalau dilihat ini ya anak organisasi banget ya. Anak organisasi banget. Luar biasa. Jauh lebih muda dari kita tentunya. Iya, tapi semangatnya itu loh yang luar biasa. Iya, betul sekali. Mungkin terima kasih. Ini sejauh ini sudah berapa tahun nih menjabat sebagai ketua? Iya. Kami dilantik pada bulan Oktober tahun 2022, jadi 2022. Baru menginjak 6 bulan. 6 bulan ya, itu per 1 tahun sekali dilakukan pemilihannya? Kami 18 bulan sekali. 18 bulan sekali, 1 tahun setengah ya, luar biasa. Itu bebas tuh laki-laki perempuan? Apakah ada syarat tertentu? Iya, itu. Ya, masih syarat menjadi ketua yang pasti yang mau dulu. Yang mau dulu. Nah itu, makanya ini pemirsa kan ada yang masih mahasiswa. Karena masih ya sulit lah menjadi ketua biasanya. Sulit ya, ya itu pasti. Ngomong-ngomong sulit ini, tapi kok bisa ya? Bisa gitu. Gimana sih rasanya jadi ketua ini setelah beberapa bulan ini? Rasanya sungguh sangat mengesankan dan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Nah, biasanya kalau menjadi mungkin anggota biasa itu ya kalau ada hal-hal yang mungkin menakutkan itu kita bisa lari, tapi kalau sudah menjadi ketua, apapun yang ada di depan itu harus dihadapi. Iya, betul sekali. Kalau anggota kan bertumpunya udah pasti ke ketua nih. Kalau ketua bertumpunya kemana gitu ya? Kalau nggak di kaki kita sendiri, itu udah pasti. Makanya kebanyakan orang kalau udah terpilih menjadi ketua itu nggak mau justru. Itu pengalaman saya dulu karena ketua itu nggak mudah. Tapi ini Rahel memberanikan diri itu luar biasa. Sosok kepemimpinannya luar biasa. Itu dilakukan pemilihannya secara demokrasi juga kan? Atau tunjuk menunjuk aja? Demokrasi kan? Demokrasi ya? Demokrasi tertutup. Jadi memang yang pertama dilakukan penjaringan itu pencalonan ataupun dicalonkan, lalu menyampaikan visi dan misi sebagai ketua apa yang akan dilakukan satu periode ke depan, lalu kemudian ya teman-teman anggota yang mempunyai hak suara itu boleh memilih kita sebagai ketua. Oh, biasa. Dan yang memilih hak suara itu khusus yang terdaftar di dalam organisasi itu aja?
Iya, yang terdaftar dan punya kriteria tersendiri, terutama itu dari status keanggotaan. Harus ada status keanggotaannya status dulu ya. keanggotaan kayak anggota biasa. Jadi ada 3 tahapan, ada Tingkatan. beberapa tahapan pendidikan di PMKRI. Yang pertama itu ketika kita mulai masuk itu masa penerimaan anggota baru. Nah, ketika kita dinyatakan lulus oleh pengurus, nanti akan disebut sebagai anggota muda. Oh, anggota muda. Ya, lalu setelah itu mengikuti proses pendidikan yang tahap 2, itu masa bimbingan, baru itu disebut sebagai anggota biasa, dan dia bisa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Berarti tahap 2 sudah punya hak untuk memilih dan dipilih. Iya. Ya, kalau untuk tahap pertama itu masih belajar dulu ya, masih pemula lah ibaratnya. Dan itu tentunya belum boleh mencalonkan diri sebagai ketua. Apalagi suara. Boleh seperti itu ya. Nah, tadi kan itu kita bahas tentang ini nih, persyaratan menjadi ketua. Kalau untuk persyaratan menjadi anggotanya sendiri, apakah harus mahasiswa aktif S1 saja? Atau anak-anak SMA boleh, atau yang sudah S2 boleh, atau yang umum boleh? Ya, yang pasti kalau untuk ini menjadi anggota PMKRI itu tidak dibatasi untuk selama dia disebut sebagai mahasiswa. Selama mahasiswa dengan latar belakang apapun, baik itu suku, daerah dan sebagainya, sampai pada agama. Dan hal ini PMKRI akan menerima ketika mereka mau menjalankan kedudukannya sebagai anggota PMKRI, itu mau menjalankan visi dan misi PMKRI. Jadi tidak harus beragama Katolik juga ya? Iya, ada beberapa teman-teman dari agama Kristen. Kristen juga yang masih bergabung di situ. Wow, luar biasa. Ya. Itu sesuai dengan tema kita tentunya, Bawati, tentang keberagaman itu tadi menjadi satu dan tetap bersama-sama. Luar biasa. Ini sejauh ini apa aja nih kegiatan yang sudah dilakukan oleh organisasi selama kepemimpinannya Rahel? Selama kepemimpinan saya, mungkin kami di awal itu melakukan pelantikan. Saat itu juga ada beberapa kegiatan pendukung, itu seminar nasional lah kita sebut. Lalu ada ini juga pembekalan pengurus. Pembekalan pengurus, lalu ada kami laksanakan itu masa penerimaan anggota baru. Kebetulan kemarin kan ada semester baru, jadi kami laksanakan masa penerimaan anggota baru dan diikuti sekitar 27 orang untuk masuk menjadi anggota PMKRI. Lalu kami juga buat beberapa diskusi. Kemarin ada diskusi pengantar filsafat, jadi filsafat ya, tidak mudah, saya takut menjadi gila. Untuk berpikir lah, karena mahasiswa kan. Jadi PMKRI itu punya 3 benang merah. Yang pertama itu intelektualitas kita sebagai mahasiswa, lalu Kristianitas sebagai punya semangat kekatolikan, lalu ada fraternitas, itu yang paling unik dari organisasi-organisasi yang lain, itu kebersamaan dan persaudaraan. Kebersamaan dan persaudaraan itu luar biasa. Itu salah satu bentuk kegiatannya kayak gimana tuh? Yang poin ketiga? Yang poin ketiga biasanya kami memang selalu tidak memecah antara 3 unsur itu, dan biasanya memang ada kegiatan-kegiatan seperti diskusi, kayak kemarin ada kegiatan kami merayakan Valentine bersama. Itu kami ada sharing kayak lingkaran gitu, buat lingkaran itu pakai sel-sel. Ada beberapa orang yang sharing tentang cerita hidupnya. Jadi memang tidak terprogram fraternitas atau kebersamaan, tapi biasanya itu akan dengan semestinya mengalir saja dalam setiap kegiatan. Luar biasa ya, itu kegiatannya sangat-sangat positif. Jadi untuk anak muda yang mungkin stres gitu ya, nggak punya teman berbicara curhat, itu bagus banget program yang itu tadi, untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala dan bisa didengarkan oleh orang lain. Dan bagi yang bisa memberikan pendapat juga luar biasa. Luar biasa sekali ya. Sudah ini mau berapa lama rencananya menjadi ketua? Apakah mau di periode selanjutnya masih bertahan? Mencalon kembali mungkin ya? Iya, secara presiden juga kan boleh kan ya, 2 kali periode. Siapa tahu Rahel mau gitu 2 kali periode. Kayaknya jangan, nanti banyak anggota yang demo. Gitu bisa juga ya. Mungkin kasih kepemimpinan ke teman-teman selanjutnya, karena kan ini merupakan organisasi pengkaderan. Sambil ngajarin juga ya. Saya sebagai ketua punya tanggung jawab untuk menghasilkan ketua-ketua yang selanjutnya. Tanggung jawab untuk menghasilkan ketua selanjutnya ya. Dan tentunya harus lebih baik lagi ya.
Ya. Untuk Demi Kemajuan Luar Biasa itu 27 anggota ya yang terbaru. Yang terbaru ya. Yang terbaru itu lumayan banyak, 27 anggota dihitung setiap tahunnya semakin banyak juga. Biasanya memang setiap tahun tuh biasanya bisa 2 atau 3 kali melakukan perekrutan. Satu kali perekrutannya aja udah sebanyak itu ya. Kalau sampai 2-3 kali dikalikan itu. Bisa jadi. Banyak juga kegiatannya. Kapan kemah bareng? Bukan pramuka. Boleh bukan bercanda ya. Memang pernah ada rencana buat kayak gitu. Kalau berbuka sih biasanya kan memang sering ya mungkin di periode sebelumnya mungkin bulan Ramadan pertama. Jadi biasanya memang membuat kegiatan Ramadan itu bersama teman-teman organisasi Cipayung yang lain. Itu ada PMII, ada kami, ada HMI. Gabung ya, juga semuanya ya. Luar biasa. Karena kalau kita mungkin bicara soal keberagaman di Cipayung itu memang Cipayung Plus terutama itu ada teman-teman juga dari Hindu, dari Islam, teman-teman dari Kristen. Saya baru tahu itu ya, Cipayung Plus ya namanya. Iya, Cipayung Plus. Jadi itu ada sebuah organisasi lagi menaungi semua organisasi. Iya, bukan bentuknya organisasi, tapi mungkin ya forum komunikasi seperti itu. Tapi memang biasanya kami bergerak bersama dalam bendera Cipayung lah. Benderanya Cipayung, ya. Jadi tidak membawa nama organisasi masing-masing ya, tapi dibuat Cipayung itu. Cipayung itu justru ada ketika ada organisasi-organisasi. Jadi dia bukan bentukannya organisasi, tapi ya biasanya itu sebagai forum sih saya rasa. Sebagai forum ya, betul sekali. Karena kan tiap organisasi itu punya pemikiran yang unik-unik juga ya, berbeda-beda. Kalau ada yang gitu bagus. Untuk Cipayung ini biasanya kami punya kesamaan itu ya berdasarkan Pancasila. Iya, itu udah pasti ya. Jadi teman-teman yang dari agama Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu itu punya apa ya namanya? Kalau di PMK itu kan ada semboyan yang biasanya disuarakan itu. Iya, betul. Pro Ecclesia et Patria itu artinya untuk gereja dan tanah air. Luar Jadi biasa. sebagai orang Katolik juga sebagai orang Indonesia. Iya, betul sekali. Terus kenapa di dalam satu organisasi lagu Indonesia Raya itu pasti dinyanyikan ya di dalam kegiatan-kegiatan formalnya. Setiap organisasi ya, nggak cuma satu aja. Berarti Cipayung itu yang memayungi beberapa organisasi menjadi satu sehingga mereka bisa bersama dalam satu forum bicara lah istilahnya ya. Gitu ya. Membicarakan segala macam isu bisa ya di situ masyarakat. Misalkan ada kebakaran, banjir segala macam itu yang terjun kadang ke lapangan bisa tuh kalian bergabung juga. Iya, biasanya kalau ada memang mungkin kalau memang tidak ada kegiatan-kegiatan di cabang atau di kepengurusan masing-masing, kami biasanya buat kegiatan bersama. Kayak waktu zaman COVID itu kan buat vaksinasi bersama. Wow, luar biasa. Bersama kerjasama dengan Polda menyelenggarakan vaksinasi bersama dengan teman-teman Cipayung juga. Jadi bersatu di situ, luar biasa sekali. Karena biasanya mahasiswa memang hobi tuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung ke masyarakatan gitu ya, langsung terjun dan memberikan manfaat ke masyarakat. Luar biasa, tak terkecuali juga teman-teman dari organisasi ini. Luar biasa ya, dengan usia yang berapa? Ini usianya kalau boleh tahu? Januari kemarin 22 tahun. Wow. 22 tahun sudah sehebat ini dengan kegiatan yang banyak. Sebagai ketua itu pasti kan ya. Karena kita gak cuma mikir diri kita, tapi mikir kader-kader selanjutnya gimana bisa lebih baik dari kita gitu ya. Nah, tipsnya nih, kira-kira bagaimana sih membagi waktu? Nah, untuk anak muda itu kan kadang bisa kita mau ikut ini, aku nggak bisa bagi waktu, gitu ya bilangnya. Nah, gimana nih tipsnya di tengah kesibukan yang luar biasa, kuliah, usia yang masih muda, apakah ada yang bantu untuk membagi waktunya atau dari sendiri aja? Gimana? Kalau soal membagi waktu atau manajemen waktu, mungkin saya menganggap itu sebagai posisi sekarang ini sebagai orang muda, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa itu sebagai sebuah kesempatan. Jadi ketika kita masih sekolah, ketika masih kuliah itu kita diberi kesempatan untuk melakukan banyak hal. Jadi betul. Bagaimana kemudian posisi sekarang ini menjadi kesempatan untuk saya untuk membina diri, untuk melibatkan diri, untuk melihat banyak pengalaman. Untuk bertemu dengan masyarakat, untuk menempa diri yang pasti. Karena kami di PMKRI itu biasa kami sebut PMKRI itu sebagai laboratorium. Jadi tempat untuk melakukan kesalahan. Tempat untuk melakukan kesalahan. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Jadi organisasi itu sebagai jalan ya. Jalan sebagai sarana untuk
membina diri. Melakukan berbagai macam percobaan untuk mencari ilmu baru di dalam. Salah satunya itu dengan manajemen waktu. Itu cara kita manajemen waktu ya dengan kita melakukan banyak kegiatan namun tetap ya tidak mengesampingkan yang lain. Iya, terutama kuliahnya ya. Tuh jangan sampai dikesampingkan teman-teman. Ternyata ramai sekali ya bicara sama. Karena ini pengalaman baru juga, berarti kita kan kurang banyak mengerti tentang berbagai macam organisasi yang ada di Kota Palangkaraya. Kalau begitu. Ini sebagai ketua pengalamannya pernah nggak sih mengalami kayak gitu pengen keluar saking banyaknya benar-benar. Itu pernah nggak sih dalam situasi dan kondisi yang seperti itu? Kalau itu sih sampai sekarang belum sih. Belum ya? Luar biasa, berarti mentalnya memang sudah jadi ya. Karena masih 6 bulan jadi masih semangatnya masih ada. Karena biasanya ketua itu selalu diuji dengan itu. Karena kita mengendalikan berbagai macam kepala yang pemikirannya berbeda-beda itu. Ada yang ini protes, yang itu protes. Ya gimana gitu. Makanya jadi ketua biasanya orang penyabar kayak Rachel ini. Menyabar, bijak, cerdas. Dalam setiap situasi ya. Kalau boleh tahu tipsnya apa supaya bisa bertahan nih jadi ketua dalam sebuah organisasi? Kalau saya sih memang menganggap itu sebagai kesempatan. Yang pertama ini kan kemungkinan besar itu tidak akan terulang. Iya, betul banget itu. Jadi ini sebagai kesempatan dan jadi kalau kami yang mungkin sebagai pelayanan, terutama sebagai seorang Katolik, mengkader atau membina atau mendidik orang muda itu merupakan tugas yang mulia menurut saya. Iya, betul. Karena bagaimana kita mempersiapkan generasi muda, terutama generasi muda teman-teman Katolik untuk kemudian juga mencintai negeri ini. 100% Katolik, 100% Indonesia. Iya, betul sekali. Karena Pancasila kan mengutamakan itu dulu. Di sila pertamanya pun tetap tapi ya kembali Maha Esa. Iya, jangan sampai mengesampingkan itu. Luar biasa. Silahkan Bu Wati, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk urusan pribadi Rahel. Boleh ya? Ini mungkin pemirsa yang ada di rumah masih penasaran nih. Ini Rahel ini secara individu masih belum kita bahas ya. Lebih banyak kita bahas tentang organisasinya saja. Siapa tahu ada yang penasaran. Boleh deh kita kenalan lebih lanjut. Tadi namanya kita udah tahu, tapi kita belum tahu asalnya ya. Rahel ini asalnya dari mana nih Rahel? Kalau saya sendiri itu dari Lamandau, Kabupaten Lamandau, tepatnya di Kecamatan Delang, Desa Penyumbaan. Wah, boleh saya hai dulu, hai teman-teman. Siapa tahu ada yang dari sana. Siapa tahu ada fansnya Rahel, ya dari Lamandau ya. Jangan nyari Rahel dulu di bulan Ramadan ini karena dia masih sibuk di sini. Iya, betul sekali. Ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan Rahel ya. Wah, luar biasa. Ini ada rencana mau pulang kampung Rahel? Sepertinya belum, karena saat ini juga kami umat Katolik juga sebenarnya punya masa prapaskah, sedang menjalankan masa prapaskah. Itu juga sebenarnya puasa juga. Puasa juga. Tapi memang setiap hari Jumat. Tiap hari Jumat ya, selama 1 bulan. Selama berapa hari ya? Dari Rabu Abu tanggal 22 Maret, tanggal 22 Februari kalau nggak salah itu kami melaksanakan Rabu Abu atau masa prapaskah. Itu persiapan untuk menyambut hari Paskah. Gitu. Luar biasa. Jadi berarti menjelang hari Paskah itu ada puasa juga? Iya, biasanya puasa itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat gitu, ya. Puasa dan pantang biasanya. Ternyata sama ya. Setidaknya kita senasib ya. Kita sama-sama merasakan puasa. Iya, harusnya tadi kita siaran bersama Rahel hari Jumat aja. Benar. Jadi sama-sama puasa ya. Iya, biar kita sama-sama puasa ya. Wah, luar biasa sekali. Sampai tanggal 9 Maret. Sampai 9 Maret berapa ya. hari itu berarti ya? Puasa. Setiap 3 kali Jumat ya. 40 hari. Lumayan. Berapa kali Jumat itu? Salah. Nah, bisa ditarik kesimpulan ternyata semua agama itu punya caranya sendiri supaya dekat dengan Tuhan ya lah istilahnya. Di momen bulan puasa ini kan kebanyakan memang bukan kebanyakan lagi, memang sudah tahu itu pasti orang Muslim yang menjalankan. Ternyata selebihnya itu di bulan-bulan lain ternyata ada ya. Nah perbedaannya nih puasa dari Katolik dengan Islam itu seperti apa Muslim itu? Ya, kalau tradisinya memang kalau di Katolik itu puasanya itu tidak artinya dalam artian tidak makan dan minum, tapi mengurangi. Jadi makan secukupnya, seperti tidak seperti biasanya gitu ya.
selain puasa juga ada pantang misalnya. Kita mewujudkan diri untuk misalnya saya seorang perokok, itu saya di bulan Prapaskah ini, di masa Prapaskah ini saya mungkin tidak merokok. Jadi puasanya bukan puasa merokok itu. Puasa dan pantang. Gitu. Luar biasa. Ya. Wah, luar biasa juga ya. Dan itu sebenarnya luar biasa terus. Karena memang saya gitu sama Wati juga gitu. Oh iya. Kita dapat info baru dan asik sekali ya ngobrolnya jadinya ya. Karena kita baru tahu dan kita juga semakin tertarik gitu loh. Di tengah bulan puasa gitu. Ternyata mereka juga melakukan dan banyak hal-hal lah. Sebenarnya ini kayaknya Bang Karli menarik sekali nih kalau digali tentang pribadi si Mbak ini kayaknya ya. Iya. Boleh. Ini selama di Palangkaraya, enggak saja ya. Status gimana status ini? Iya, ada itu. Bawa suka banget tuh nanya perihal status. Silahkan. Mbak setelah ini pengen buka itu ya, biro perjodohan ya. Jadi nanti dan setiap ketemu bintang tamu bakal ditanya tuh statusnya. Saya ingin pertanyaan wajib deh. Gak apa-apa, tidak sendiri korbannya. Banyak korbannya Mbak Wati. Silakan. Boleh. Jomblo. Sebenarnya nggak terlalu menarik sih pribadi saya. Menarik dong tentunya. Pasti menarik. Orang yang pekerja keras, pejuang, organisasi itu sangat menarik dan pasti punya banyak pengalaman. Iya, value-nya tuh beda gitu ya. Beda. Udah pasti jadi incaran banyak orang. Kalaupun jomblo, berarti mereka itu high quality jomblo. Itu asli. Karena manajemen waktunya itu tadi mungkin nggak ada waktu ya. Biasanya kalau anak organisasi itu memang jarang ada waktu untuk sama sekali. Tapi kita tanya Rahel, ada waktu nggak? Iya, ada waktu nggak? Kayaknya harus ya. Harus diklarifikasi ya. Ini live ya, nggak bisa kita sensor dan lain sebagainya. Pasti ada. Luar biasa. Nah ternyata pemirsa, kalau yang sudah mulai tertarik nih sama dari tadi, kepribadiannya bagus sekali, ternyata dia sudah punya. Iya sudah punya. Jadi kalian boleh masuk organisasinya saja. Iya, ikut belajar ya. Belajar dan menunggu. Oh, menunggu apa? Jangan dong, kasihan. Maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya luar biasa manajemen waktunya dari kuliah, organisasi, terus ada hubungan juga, itu luar biasa. Bisa untuk memanajemen itu, nggak ada pertengkaran rumah tangga ya. Belum sih kalau rumah tangga. Belum ya, semoga kan jangan. Ini yang menarik lagi nih, katanya kan sebagai ketua kita itu harus mampu lah menciptakan kader baru yang juga harapannya mungkin bisa jadi ketua dan akan lebih baik. Nah itu ada nggak kegiatan-kegiatan sebelumnya itu yang bikin anggota-anggota itu jadi tertarik untuk jadi ketua, kemudian mentalnya dilatih dan sebagainya? Kira-kira apa itu, ada nggak di organisasi? Kalau itu sih memang nggak yang programnya itu mempersiapkan jadi ketua itu nggak juga, tapi kami kan punya tahapan pendidikan itu yang pertama masa penerimaan anggota baru itu masa pengenalan PMKRI, jadi pengenalan nilai-nilai. Kembali tadi ya, masa pengenalan nilai-nilai visi misi PMKRI, lalu yang kedua itu masa bimbingan, itu teman-teman mulai diajak untuk melihat apa yang ada di masyarakat, juga apa yang perlu dipersiapkan terutama sebagai kader untuk melihat atau menempatkan diri sebagai kader di tengah masyarakat. Jadi kalau untuk mempersiapkan sebagai ketua, memang menjadi ketua juga merupakan satu panggilan ya. Jadi tidak semua orang mau menjadi ketua. Jadi memang kalau dipersiapkan secara khusus sampai pada tahapan yang ketiga itu kami ada latihan kepemimpinan kader. Jadi di tahapan itu teman-teman diharapkan sudah mampu menjadi pemimpin atas dirinya sendiri berkaitan dengan waktu dan sebagainya. Lalu bagaimana kemudian bisa menjadi pemimpin di organisasi maupun di luar organisasi. Jadi nanti setelah lulus kuliah dan setelah selesai dari organisasi udah punya pengalaman itu ya. Iya. Jadi kalau ingin jadi pemimpin, ingin jadi anggota dewan, mungkin kita harapkan lulusan dari sini nanti akan menjadi pemimpin yang jujur dan juga menjadi pemimpin yang adil. Betul, seperti itu. Karena biasanya kalau pemimpin yang
berlatar belakang dari keagamaan itu udah pasti kebanyakannya jujur ya. Iya, betul. Kita harapkan sih seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang memang tertarik gitu ya, tertarik ikut organisasi itu, ternyata di situ kita juga dilatih ya untuk jadi pemimpin. Jadi jangan khawatir, aku malu nih, aku nggak bisa nih, nggak usah khawatir ya, nggak usah seperti itu ya, karena memang ada nanti dilatih supaya siap menjadi pemimpin. Iya. Memang kebanyakan ya teman-teman anggota PEMKRI yang baru masuk itu biasanya masih polos-polos, lulus SMA itu kan dari biasanya kalau di PEMKRI memang kebanyakan dari teman-teman dari daerah di Kalimantan Tengah. Jadi mereka biasanya kayak saya kan waktu itu dari Lamandau, dari pedalaman, jadi pertama berorganisasi itu awalnya masih malu-malu. Tapi kemudian teman-teman atau pengurus terdahulu itu selalu mengingatkan kami bahwa ini adalah laboratorium, tempat kita melakukan kesalahan, tempat memperbaiki kesalahan, tempat bereksperimen. Jadi tidak apa-apa kalau salah. Jadi itu yang membuat saya kemudian tertarik untuk terus berorganisasi di PEMKRI, sehingga sekarang juga menjadi ketua. Itu di sana sangat terbuka terhadap kekurangan kita, kelebihan kita itu semua difasilitasi. Biasanya ada pelatihan-pelatihan yang juga diprogramkan supaya tapi itu memang menyesuaikan karakteristik teman-teman. Misalnya teman-teman di bidang media, di bidang desain grafis, videografi dan sebagainya, itu biasanya difasilitasi untuk disalurkan itu ya. Wow. Berarti itu masuk salah satu keuntungan ikut organisasi itu ya, Bang ya. Diberikan wadah sesuai dengan minat dan bakat masing-masing dari si orangnya itu kayak gitu. Ini organisasi pertamanya si Rahel nih. Sebelumnya ada, tapi di kampus itu keluarga mahasiswa Katolik, lalu ada yang di luar kampus juga, itu himpunan mahasiswa Lamandau. Wow, 3 organisasi ya, udah 3 organisasi sekaligus. Tapi itu diperkenalkan ininya dari awalnya dari situ juga, dari organisasi sebelumnya. Kalau PEMKRI ini pertama kali saya kenal itu dari KMK sih, keluarga mahasiswa Katolik. Di sana kan semacam UKM, kegiatan mahasiswa UPR itu. Ada KMK, jadi di sana juga ada satu sesi itu perkenalan dari kakak senior waktu itu PEMKRI. Kemudian yang menarik waktu itu saya melihat ada kakak-kakak yang perempuan itu pakai baret. Itu yang membuat saya kemudian tertarik dengan PEMKRI. Ternyata ada sisi yang sangat luar biasa dari seorang perempuan. Ada ciri khasnya gitu ya. Betul-betul, karena biasanya di universitas itu kan kebanyakan kalau awal masuk ya banyak nih organisasi-organisasi yang mensosialisasikan organisasinya. Dan ternyata yang dipilih oleh Rahel organisasi ini biasa karena baretnya ya. Jadi nanti untuk organisasi lain yang ingin promosikan organisasinya boleh tuh buat ciri khas tertentu. Itu jadi daya tarik ya ternyata ya. Daya tarik marketing ya. Strategi marketing organisasi. Jadi jangan hanya menyampaikan secara lugas dan bagus, akan tetapi juga penampilannya harus bagus. Nah, ini kan penampilannya ada baret nih, ada alma maternya sendiri. Kalau ini ada maknanya sendiri juga gak sih? Awal mulanya kenapa gitu? Ke organisasi ini perbedaannya memiliki baret dan juga alma maternya sendiri. Yang pasti kalau untuk ini, untuk Gordon ini di setiap cabang di seluruh Indonesia itu biasanya teman-teman punya keunikan masing-masing. Jadi untuk ini tidak dibakukan. Itu masing-masing ya. Jadi kita bisa mengikuti pengurus pusat untuk warna dan sebagainya. Tapi kalau untuk PEMKRI Cabang Palangkaraya memang kalau untuk Gordon itu mengikuti pengurus pusat warnanya. Jadi ada warna merah dan warna emas. Jadi kalau untuk Gordon ini mengartikan sebagai pribadi, sebagai teladan. Sebagai teladan. Apa nih maknanya kira-kira merah sama emas? Mungkin ada filosofinya? Ya, kalau untuk emas atau kuning itu itu melambangkan sebagai semangat juga, dan juga merah melambangkan semangat, dan kuning juga yang ada di barat ini melambangkan kekatolikan dan dunia ya. Jadi gimana sebagai kader PEMKRI, jadi kenapa baret itu di kepala supaya sebagai seorang intelektual itu juga peduli terhadap gereja dan terhadap dunia seperti itu. Semua ada maknanya. Untuk kegiatan-kegiatan hari-harinya tetap nih menggunakan baret dan juga alma mater, atau hanya dari kegiatan tertentu saja? Kegiatan selama itu kegiatan PEMKRI itu biasanya kami menggunakan baret. Wajib ya. Sama seperti pramuka juga. Wajib ada itunya, atribut-atribut tertentunya. Atribut lengkapnya ya. Kalau ini untuk Gordon ini memang di pengurus aja yang punya Gordon.
background. Untuk ketua itu menggunakan garis 3. Garisnya juga ada maknanya ternyata ya. Dan pengurus biro-biro dan wakil sekjen maupun wakil bendahara itu garis 1 biasanya. Wow, jadi pangkatnya kelihatan dari situ ya. Bukan pangkat juga sih sebenarnya. Bukan pangkat juga ya, anggap aja gitu. Kita latihan dulu, namanya organisasi kan latihan ya. Latihan untuk menjadi pemimpin, dan di dalam pemimpin juga kan ada administrasinya, ada birokrasinya, jadi jelas ada itunya juga. Ini kalau di nasionalnya, kegiatannya apakah ada kegiatan nasional yang memang menyatukan semua daerah itu? Seluruh Indonesia. Kalau di organisasi PMKRI itu, terutama PMKRI secara nasional itu salah satu kegiatannya itu yang memang setiap 2 tahun sekali dilaksanakan. Itu kegiatan kongres dan MPA. Nah, di situ seperti kegiatan juga yang di cabang itu rapat umum anggota cabang. Itu merupakan semacam kegiatan untuk menentukan apa sih langkah PMKRI ke depan, atau menentukan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lalu menentukan program kerja dan sebagainya itu di kegiatan Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Untuk Kongres dan MPA kemarin dilaksanakan di Samarinda. Wow, jadi itu gantian ya? Di setiap provinsi bisa digilir, nggak cuma di Jakarta aja? Ya, disepakati dalam forum itu, mungkin di periode selanjutnya di Papua, di Sumatera maupun di mana. Wow, semoga saja tahun depan bisa di Kota Palangkaraya ya. Sejauh ini sudah pernah nggak di Kota Palangkaraya? Saya rasa belum pernah. Belum, nah pas itu tahun depan harus. Tahun depan sudah direncanakan di kongres sebelumnya itu di Merauke. Merauke lebih jauh lagi. Lumayan jalan-jalan ya. Iya, betul. Tak terasa ini kita ngobrol-ngobrolnya cukup lama ya, Bu Wati ya. Dan pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah buka puasa bersama. Dalam hal ini kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami akan kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari ini, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga. Dan kembali lagi bersama kita di sini. Tadi bincang-bincangnya cukup panjang ya. Cukup panjang dan sangat menarik. Iya, betul sekali. Dan ini mungkin sesuai tema aja lagi kita bicarakan. Tadi kan kita udah banyak berbicara tentang organisasinya, berbicara tentang rahel pribadinya juga. Nah, ini berhubung tema kita adalah tentang merajut kebersamaan dalam keberagaman di bulan suci Ramadan. Nah, ini kan seperti yang kita tahu, semakin kesini semakin kesana. Apa sih? Semakin kesini semakin kesana. Semakin kesini banyak sekali isu-isu yang sebenarnya bisa menjadi pemecah di antara kita. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau tanggapan Rahel sendiri nih tentang isu-isu yang beredar di masyarakat itu, kira-kira apa sih penyebabnya, dan yang membuat itu bisa terjadi itu apa? Ya, mungkin berkaitan dengan ini ya, radikalisme beragama. Memang mungkin ini jadi satu hal yang perlu kita waspadai bersama sebagai orang-orang atau masyarakat Indonesia sendiri, terutama dalam hal ini generasi muda. Kita perlu menanamkan nilai-nilai toleransi atau kebersamaan dengan teman-teman atau orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita. Jadi kami sendiri dari PMKRI Cabang Palangkaraya yang memang membawa dalam hal ini agama Katolik di dalamnya, itu kami senantiasa membuka diri juga dengan teman-teman di luar yang memang punya keyakinan yang berbeda, terutama yang seperti saya sampaikan tadi di awal, memang kami bersama dengan teman-teman yang tergabung dalam Cipayung itu senantiasa membuat diskusi maupun kegiatan-kegiatan walaupun latar belakang dari agama kami itu berbeda. Jadi hal ini memang perlu disebarluaskan, terutama toleransi itu, nilai-nilai toleransi, nilai kebersamaan itu perlu kita sebarluaskan bersama. Terutama memang di zaman ini kita mengenal media sosial dan memang hidup di dalamnya. Ya, disitulah tempat kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik, nilai toleransi itu bersama dengan yang lain, juga untuk menyampaikan bahwa kita semua itu sebenarnya sama. Memang dan yang menyatukan kita adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul sekali. Sebenarnya untuk bersatu di dalam keagamaan yang berbeda-beda itu mudah saja sebenarnya.
Tapi entah kenapa ada banyak pihak-pihak yang memang secara sengaja menyebarkan berbagai macam isu secara sengaja gitu ya untuk memberikan pemecahan itu tadi. Ini kalau dari Agnes sendiri, cara menyikapinya bagaimana nih? Cara bermedia sosial yang baik itu seperti apa? Sekiranya di saat kita menemukan hal-hal yang berbau sara, kurang lebih seperti yang bisa menjadi pemecah itu, bisa kita atasi. Ya. Ketika kita menemukan hal-hal yang mungkin berbau sara, saya rasa kita sebelumnya harus tahu dulu atau paham dulu dengan apa yang kemudian maksud dari postingan-postingan itu. Kalau memang mengarah kepada perpecahan, sebaiknya memang kita tidak perlu mempedulikan, dan kalau perlu kita perlu juga menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan itu atau berlawanan dengan itu, misalnya nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai gotong royong, itu yang perlu kita tampilkan di media sosial supaya apa yang kemudian kita lihat di media sosial berkaitan dengan yang menyinggung isu sara dan sebagainya, itu kita mesti harus lawan. Jadi terutama kader-kader PMKRI dan juga teman-teman perjuangan pergerakan, saya harapkan juga bisa menyampaikan nilai-nilai kerukunan dan keberagaman itu di media sosial. Iya, betul sekali. Karena itu memang yang sekarang sangat marak. Iya, betul sekali. Semakin kesini semakin kesana itu tadi. Itu tadi ya. Memang semakin mengkhawatirkan ya, Rahel dan juga Mbak. Karena semakin kesini juga, apalagi orang-orang yang masih kecil yang kurang mengerti yang mana yang sebenarnya hoax, yang mana yang enggak, itu langsung percaya. Langsung percaya dan telan mentah-mentah ya. Itu yang akan menjadi kemungkinan generasi selanjutnya malah jadi generasi yang terpecah belah. Terpecah belah. Itu yang sangat kita takutkan. Terkait toleransi tadi, ini kan bulan suci Ramadan nih. Kira-kira nih terganggu nggak dengan kegiatan di bulan Ramadan ini? Ya. Kalau itu sih, kalau saya pribadi dan juga teman-teman yang lain, tidak ada hal yang bisa mengganggu kami, terutama karena pada saat ini pun kita sama-sama menjalankan puasa dan pantang yang memang juga dilaksanakan di gereja. Iya, tadi sudah dijelaskan kita sebelumnya ya. Jadi saya rasa untuk apa juga kan kita mempermasalahkan atau mungkin menyalahkan atau bagaimana kan? Karena kita memang punya kepercayaan dan cara hidup kita masing-masing yang mungkin benar, yang mungkin juga benar menurut saya, benar menurut teman-teman yang muslim. Jadi sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, pasti kita harus menjaga kerukunan dan kedamaian. Betul sekali. Ya, itu luar biasanya ya untuk PMKRI ya. Pokoknya menjaga kerukunan, toleransi dan semua itu diajarin lah di sini. Iya, karena pada dasarnya tidak ada agama yang mengajarkan untuk perpecahan itu. Tidak ada. Semua mengajarkan kebaikan. Semuanya baik. Jadi pemirsa, mungkin jika kalian merasa bahwa ada hal-hal yang berbeda, daripada kita berdebat tentang hal itu, lebih baik kita bicara bergabung ya, bicarakan. Seperti ini kan kita tanya baik-baik, begitu. Yang kita tidak mengerti ya kita tanyakan. Kita dapatkan penjelasan yang memang sesuai berdasarkan dari ahlinya, daripada kabar yang kita dapatkan simpang siur. Betul sekali. Yang menjadikan kesalahpahaman, dan itu kesalahpahaman itu yang nanti disebarkan dan menjadi kesalahpahaman lainnya. Yang makin kesana makin kesini. Itu dari tadi ya. Kata kuncinya makin kesana. Iya, karena kalau diceritakan panjang ya. Iya, benar. Nanti jadi kayak sambutan 1 jam gitu kalau saya harus menyampaikan itu. Udahlah, kesimpulannya makin kesini makin kesana aja. Iya kan, ini sampai di akhir acara boleh diberikan kesimpulannya saja. Kita mendapatkan kesimpulan langsung dari Rahel tentang pendapatnya untuk perihal keberagaman di dalam kebersamaan ini. Seperti apa? Mungkin seperti yang juga kita pahami bersama di Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa kita semua mengakui bahwa Tuhan kita itu sama, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya rasa dan saya juga mengimani itu bahwa Allah atau Tuhan itu adalah yang Maha Kasih, yang Maha Mencintai, dan Dia mencintai semua orang. Jadi ketika Tuhan kita sendiri, orang yang kita imani atau pribadi yang kita imani itu mencintai atau mengasihi semua orang, maka kita sebagai pengikutnya juga harus mengasihi dan mengimani dan mencintai semua orang bersama kita, terutama karena kita sebagai seorang orang yang warga negara Indonesia, jadi ya tidak ada hal yang bisa memecahkan kita karena kita sudah dibalut dengan Pancasila, kerukunan, keberagaman. Itu adalah hal yang menjadi jiwa dari Pancasila itu sendiri. Itu baik, luar biasa sekali kesimpulannya, dan semoga kiranya pemirsa, untuk kita semua dan Anda yang menyaksikan rangkaian acara pada hari ini memberikan manfaat juga
memberikan keberkahan dan juga tentunya program ini bisa menjadi program yang berkelanjutan memberikan manfaat untuk seluruh pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan rangkaian acara kita pada hari ini. Baik, untuk itu tak terasa kita sudah ada di penghujung acara pada hari ini dalam program Rindu Ramadan edisi 27 Maret 2023. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Rahel yang telah bersedia hadir pada hari ini memberikan materi yang luar biasa, sharing para organisasi, para individu dan juga isu-isu yang telah beredar di masyarakat. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk sponsor yang telah mendukung rangkaian acara kita pada hari ini. Kita punya sponsor dari Wardah, kemudian dari Bakso Pamanrian. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu dukung rangkaian acara kami. Baik, itulah pemirsa. Dengan demikian berakhir juga rangkaian acara kita pada malam hari ini. Maksud kami, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam rangkaian acara program Rindu Ramadan selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.